Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam perbincangan kita mengenai ulumul hadis. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembicaraan mengenai sejarah pengumpulan hadis. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai fase pertama pengumpulan hadis, yaitu mengumpulkan hadis melalui ingatan para sahabat. Kali ini kita melanjutkan perbincangan mengenai fase kodifikasi hadis, yaitu pengumpulan hadis melalui bentuk tulisan. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase pertama dan merupakan akibat juga dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di fase pertama pengumpulan hadis. Baik saudara sekalian, fase kodifikasi hadis ini terbagi ke dalam empat masa. Pertama adalah masa pembukuan hadis. Pembukuan hadis atau pemeliharaan hadis melalui bentuk tertulis merupakan satu peristiwa yang terjadi pada hadis, dan ini ada kemiripan dengan peristiwa penulisan ayat-ayat Al-Quran. Namun ada perbedaan di mana gagasan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang dipelopori oleh Umar pada masa pemerintahan Abu Bakar berlatar belakang karena banyaknya sahabat yang gugur di peperangan, sehingga ada kekhawatiran Al-Quran akan hilang ketika kemudian para penghafal Al-Quran wafat. Sementara penulisan hadis yang diinstruksikan oleh khalifah pada saat itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ini dilatar belakangi oleh sebenarnya ada kekhawatiran. Namun kekhawatiran di sini pertama dilatar belakangi oleh adanya upaya-upaya mengotori riwayat tentang Rasulullah ini, yaitu dengan adanya perpecahan di dalam tubuh umat Islam, di mana peralihan dari masa kekhalifahan atau masa Khalifah Ali ke Muawiyah itu diwarnai dengan pecahnya umat Islam ke dalam berbagai sekte. Di samping kemudian beragam kelompok di dalam Islam pun mewarnai adanya upaya-upaya untuk menjadikan hadis sebagai argumen mereka di dalam menguatkan pandangan-pandangan kelompoknya atau melemahkan pandangan-pandangan kelompok lawan, dan tidak segan-segan pertikaian atau konflik di antara kelompok-kelompok itu memanfaatkan kepercayaan umat terhadap hadis, sehingga kemudian hadis disusupi dengan riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak berasalkan dari riwayat itu, ataupun secara terang-terangan kemudian mengatakan atau menyandarkan sesuatu atas nama Rasulullah. Ini yang terjadi, yang pertama. Yang kedua kemudian masa 100 tahun atau kurang lebih 60-an tahun setelah wafatnya Rasulullah merupakan masa yang cukup jauh bagi sebuah cerita sejarah, katakanlah seperti itu, atau sebuah persaksian mengenai seorang tokoh yang diidolakan, di mana kemudian tokohnya tersebut yaitu Rasulullah sendiri atau sumber hadisnya Rasulullah sendiri sudah wafat, dan orang-orang yang menjadi saksi utama atau yang menyaksikan langsung kehidupan Rasulullah pun sudah banyak yang wafat, sehingga dikhawatirkan di tengah-tengah terjadinya pemalsuan terhadap hadis, kemudian sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengkonfirmasi
kebenaran sebuah riwayat mengenai Rasulullah pun sudah wafat, yaitu para sahabat. Sehingga kemudian atas inisiatifnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernur di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada ulama-ulama hadis di wilayah kekuasaan mereka, lalu kemudian membentuk semacam komisi penulisan, yaitu sebuah dewan yang Diwanu Tadwin, yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk kemudian kalau bahasa kita sekarang mungkin menerbitkan tulisan-tulisan tentang hadis. Dan lembaga ini kemudian didanai atau upaya pemeliharaan hadis melalui tulisan ini didanai melalui Baitul Mal, yaitu mereka dibayar karena ditugasi oleh negara untuk kemudian mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis yang sudah tersebar di masyarakat. Jadi hadis pada masa ini sudah banyak dikenal oleh para tabi'in karena mereka banyak yang berguru kepada sahabat di wilayah anu, kemudian berguru ke sahabat di wilayah lain semata-mata untuk kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada masing-masing sahabat itu. Atau para tabi'in sendiri atau kelompok tabi'in, mereka adalah merupakan murid-murid dari para sahabat yang memiliki riwayat-riwayat tentang hadis. Sehingga kemudian hadis pada masa ini boleh dikatakan seluruh hadis itu masyhur. Artinya seluruh hadis sudah dikenal oleh kalangan luas di masyarakat. Namun seiring dengan adanya hal-hal yang mengotori hadis seperti tadi, yaitu adanya upaya-upaya pemalsuan hadis karena kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan golongan, di samping kemudian para sahabat sudah wafat, maka kemudian upaya itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mencatatkan hadis. Dan dari upaya itu kemudian terdapat sejumlah ulama yang dikenal memiliki kumpulan kitab-kitab hadis. Di antaranya mungkin satu nama yang cukup populer di tengah-tengah kita umat Islam Indonesia, yaitu Imam Malik. Beliau memiliki satu kitab kumpulan hadis yang diberi nama Al-Muwatta, dan kitab itu sempat dijadikan sebagai kitab induk rujukan dalam memahami hadis, termasuk kemudian di dalam memahami metode-metode di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan atau hadis sahih seperti itu. Namun pada fase ini tidak melulu hadis-hadis sahih yang terkumpul, karena kemudian hadis atau segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah juga masih berkumpul atau masih bercampur dengan riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat dan riwayat-riwayat yang merupakan cerita-cerita tentang para tabi'in sendiri, yaitu fatwa-fatwa sahabat atau fatwa tabi'in itu masih terkumpul atau bercampur di dalam satu buku besar dan bercampur dengan hadis-hadis atau segala sesuatu yang memang didasarkan kepada Rasulullah. Ini fase pertama tentang pengumpulan hadis. Kemudian fase berikutnya dari adanya upaya untuk mengumpulkan hadis ke dalam buku atau ke dalam bentuk tulisan, tidak sedikit kemudian ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengganggu tentang keberadaan hadis ini. Kelompok-kelompok itu tidak hanya muncul dari kelompok-kelompok yang memang notabene orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak senang dengan Islam, termasuk orang-orang yang ada di dalam tubuh umat Islam pun ada orang-orang yang kemudian memandang tidak begitu penting terhadap hadis. Mereka dikatakan atau sebagian mengatakan bahwa orang-orang itu adalah kelompok mutakalim, di mana mereka di dalam memahami ajaran-ajaran Islam
lebih menitik beratkan kepada kemampuan akal. Sehingga tidak sedikit kemudian atau tidak jarang kemudian pemahaman mereka tentang ajaran Islam yang didasarkan kepada kemampuan akal pikirannya di dalam menalar ayat-ayat Al-Quran itu lebih diutamakan dibanding kemudian adanya riwayat-riwayat hadis mengenai ayat yang bersangkutan. Nah, memahami hal seperti ini kemudian semangat para ulama hadis tidak surut, justru mereka lebih mengedepankan upaya-upaya yang lebih ilmiah di dalam menyajikan hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber ajaran. Pengumpulan hadis pada fase ini lebih selektif lagi, di mana kemudian antara lain dipelopori oleh Imam Malik, beliau memberikan sebuah fatwa atau sebuah ajaran bahwa masing-masing ulama atau umat Islam secara umum harus memiliki kehati-hatian di dalam menerima sebuah hadis. Sehingga kemudian perlu adanya kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menerima periwayatan hadis dari orang-orang tertentu. Dari sini kemudian muncul atau pada masa berikutnya kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu tentang penyeleksian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah jarhu wa ta'dil. Nah, dengan adanya pesan seperti ini dari seorang imam besar kala itu atau salah seorang imam besar baik di dalam masalah fikih maupun di dalam masalah hadis, kemudian muncul orang-orang yang sangat konsisten untuk kemudian meneliti hadis dan melakukan seleksi-seleksi terhadap para periwayat, sehingga kemudian hadis-hadis yang sudah terkumpul pada fase sebelumnya dicoba untuk diteliti lagi. Dan salah satu tokoh yang kemudian terkenal di kalangan atau ketika kita berbicara mengenai hadis yaitu Al-Bukhari. Beliau melakukan perlawatan ke berbagai tempat selama 16 tahun untuk melahirkan sebuah karya monumental yang hingga saat ini karya tersebut menjadi rujukan umat Islam di dalam memahami ajaran-ajaran agamanya, yaitu dengan tersusunnya kitab Sahih Bukhari. Beliau melakukan penelitian atau melakukan pengkajian tentang hadis selama 16 tahun, menyeleksi, mendatangi ulama yang memiliki perbendaharaan hadis, lalu kemudian memahami tentang bagaimana para periwayat dari hadis-hadis yang dikumpulkannya dan lain sebagainya, sehingga kemudian terkumpul hadis-hadis yang dipercayai sebagai hadis-hadis sahih dan dikumpulkan di dalam kitab yang beliau karang. Di samping meneliti tentang hadis-hadis sahih atau mencoba untuk mencari hadis-hadis yang otentik atau yang benar-benar merupakan riwayat mengenai Rasulullah, di dalam perkembangan penulisan hadis pada fase ini atau fase kelima di dalam sejarah pengumpulan hadis, yaitu mulai ada pemisahan bahwa hadis itu hanya dikumpulkan hadis saja dan dipisahkan dari fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Dari masa ini kemudian kita mengenal imam-imam yang menjadi rujukan atau yang kitab-kitabnya menjadi rujukan kita di dalam memahami salah satu sumber ajaran Islam yaitu hadis. Di antaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Nasai, Musnad Ahmad dan Musnad Darimi serta Al-Muwatta. Kitab-kitab ini hingga saat ini disepakati oleh para ulama, terutama ulama kalangan Sunni, sebagai kitab standar. Artinya, ketika kita ingin memahami bagaimana perilaku Rasulullah, atau ketika kita ingin memahami bagaimana sebuah ayat Al-Quran dijelaskan oleh hadis, maka
hadis-hadis yang dirujuk itu adalah hadis-hadis yang sudah terkumpul di dalam salah satu di antara kitab-kitab ini. Dan tidak jarang kemudian di antara kitab-kitab itu ada hadis-hadis yang sama, sehingga kemudian kita seringkali membaca sebuah riwayat, misalnya ada mutafaq alaih, artinya hadis seperti itu disepakati oleh banyak para pentakhrij atau pengarang buku hadis itu. Atau misalnya kita mengenal istilah sohihain, misalnya disohihkan oleh Bukhari dan Muslim, seperti itu. Itu yang terjadi kemudian atau yang dapat kita nikmati hari ini dari hasil karya para ulama di abad ketiga, pengumpulan dan pemeliharaan hadis. Nah, masa ini boleh dikatakan sebagai masa puncaknya penelitian terhadap hadis, puncaknya pendasaran keyakinan umat Islam terhadap salah satu sumber ajarannya, yaitu hadis itu sendiri. Karena itu kemudian pada fase berikutnya tetap merupakan fase-fase pengumpulan atau pemeliharaan hadis dalam bentuk tulisan, tapi kemudian apa yang sudah dilakukan oleh para ulama pada masa Bukhari tadi itu menjadi sandaran para ulama berikutnya untuk membuat penyempurnaan. Ada yang mengumpulkan kitab-kitab itu di dalam kitab induk yang besar, ada yang misalnya mengumpulkan dua sahih saja seperti karya Ibnu Ishaq ini, yaitu mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada juga yang kemudian memilah hadis-hadis itu berdasarkan topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu. Jadi yang berkembang pada fase berikutnya adalah bukan lagi upaya untuk mengumpulkan hadis-hadis, karena boleh dikatakan sudah selesai. Hadis sudah tertuliskan semua, bahkan bukan sekedar tertuliskan tapi sudah terseleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Berikut kemudian tentang identitas dari para periwayat hadis, maka ulama berikutnya kemudian lebih membuat pembahasan mengenai hadis itu lebih sistematis lagi. Atau misalnya lebih memfokuskan pada mengarang buku-buku hadis yang terkait dengan topik-topik tertentu. Dan fase terakhir masa pemeliharaan hadis ini adalah masa pensyarahan hadis, atau hadis-hadis yang sudah terkumpul tadi di periode sebelumnya itu diberikan penjelasan. Karena semakin jauhnya umat dari sumber ajaran, dalam artian semakin jauhnya umat dari sumber hadis, yaitu Rasulullah, kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam, para sahabat dengan para tabi'in dan lain sebagainya, itu sudah kemudian wafat, maka ulama-ulama di abad ke-7 mencoba untuk menjelaskan. Kalau dalam Al-Quran mungkin mereka menafsirkan apa yang dikandung di dalam hadis itu agar kemudian umat memahami kandungan-kandungan mengenai ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sudah dibukukan di abad-abad sebelumnya itu. Nah, penjelasan-penjelasan mereka kemudian dituliskan di dalam buku-buku syarah atau buku-buku tentang penjelasan hadis. Dan kita mungkin mengenal buku atau kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh ulama di abad ke-7. Lalu kemudian kita juga mengenal Bulughul Maram yang dikarang oleh Hafizul Asqalani, dan ini merupakan karya ulama di abad ke-9. Nah, pemeliharaan atau penelitian terhadap hadis itu tidak berhenti sampai di situ. Hingga saat ini kemudian masih banyak ulama atau masih terus para ulama mencoba untuk melakukan penelitian terhadap hadis. Namun tidak lagi kemudian penelitian itu dilakukan dalam upaya untuk meneliti mengenai para periwayatnya, tapi juga mencoba untuk
menerapkan hadis-hadis itu sesuai dengan orientasi disiplin ilmiah, sesuai dengan kebutuhan umat. Misalnya hadis-hadis yang berorientasi tentang teknologi, berorientasi tentang kedokteran, ada juga yang kemudian mencoba untuk melakukan kritik terhadap hadis. Sesuai apapun kemudian hadis dikritik dalam upaya untuk menjadikan sumber ajaran ini tepat diterapkannya. Jadi ada kritik-kritik tentang hal-hal yang kira-kira tidak cocok kemudian diterapkan begitu saja, maka kemudian dilakukan analisa atau analisis terhadap kandungan-kandungan hadis agar kemudian dalam penerapannya bisa lebih disesuaikan dengan atau pemahaman umat terhadap kandungan ajaran-ajaran hadis itu bisa lebih disesuaikan dengan pemikiran modern. Jadi bukan hadisnya yang disesuaikan, tapi pemahaman kita sebagai umat yang menjadikan hadis sebagai rujukan ajaran agama agar kemudian pemahaman itu sesuai dengan maksud dari hadis ini. Misalnya saya contohkan, katakan ada hadis yang misalnya Nabi menganjurkan agar kaum laki-laki itu menikahi perempuan-perempuan yang subur. Nabi lebih menyukai jumlah umat yang banyak. Ini tidak kemudian serta-merta apa yang terkandung di dalam hadis itu diterapkan pada saat ini. Karena hari ini umat Islam sudah sangat banyak. Di dunia kita penganut agama nomor 2. Di Indonesia adalah penganut agama mayoritas. Bahkan Indonesia menjadi negara yang terbesar umat Islamnya. Oleh karenanya yang diperlukan saat ini adalah bukan menambah kuantitas dari umat yang banyak, tapi lebih berorientasi kepada bagaimana menumbuhkan kualitas dari umat itu sendiri, sehingga kemudian penerapan hadis ini lebih disesuaikan orientasinya. Tidak lagi kepada kuantitas umat yang terus-menerus diperbanyak, sementara dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikannya kurang, tapi lebih diorientasi kepada bagaimana agar umat itu memiliki kualitas-kualitas yang unggul. Sehingga kemudian menjadi cermin atau menjadi anutan, menjadi panutan bagi umat-umat yang lain. Itu salah satu contoh di mana pemeliharaan hadis pada masa tertulis ini tidak kemudian, atau pada masa sekarang tidak lagi kemudian berorientasi kepada apakah si A itu adil, apakah si A itu cacat dalam periwayatannya, tapi lebih berorientasi kepada bagaimana penerapan hadis-hadis itu sesuai dengan orientasi dinamika kehidupan modern. Itu barangkali saudara-saudara yang dapat kita pahami dari sejarah pengumpulan hadis ini. Di minggu lalu kita membahas tentang fase prakodifikasi dan saat ini kita membahas mengenai kodifikasi hadis, dan itulah yang terjadi pada hadis, dan ini menjadi bagian argumentasi kenapa kemudian hadis katakanlah dalam tanda kutip dinomor 2-kan dari Al-Quran. Yang pertama memang karena fungsinya sebagai penjelas, oleh karenanya penjelas itu tentunya ada di bagian belakang daripada yang dijelaskan. Dan yang kedua ternyata dari sisi wurudul hadis atau turunnya hadis sampainya hadis kepada kita, kalau Al-Quran turunnya kepada kita itu dengan penuh keyakinan. Al-Quran diyakini tidak ada kekeliruan di dalam ketika sampainya kepada kita, sehingga kemudian Al-Quran dipercaya otentik sejak awal diturunkan kepada Rasulullah sampai kepada kita. Sementara kalau hadis sampainya kepada kita masih banyak orang-orang yang atau masih diperselisihkan, sehingga kemudian kitab-kitab yang dirujuk tadi pun bermacam-macam. Ada 2 yang disepakati sebagai kumpulan kitab sahih, ada juga 4 kitab lainnya yang kemudian kejelasan tentang keotentikannya masih banyak dipertanyakan hingga saat ini. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pengumpulan hadis ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.